Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Sugianti, mahasiswa PPK Sejarah Daljab 2 tahun 2020. Di sini saya akan menampilkan video praktik mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa nanti kalian mengisi daftar hadir yang ada di Moodle ya. Sudah siap mengikuti pelajaran sejarah? Sudah. Sebelumnya, ini Bu Guru mau tanya dulu. Kalian selama bersekolah di SMA 1 sudah pernah mengikuti organisasi atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Organisasi apa yang pernah kalian ikuti? Pasca. Terus apa lagi? Jaringan. Barega. Terus apa lagi? Pasca. Oh, pasca. Ya, jadi intinya kalian sudah cukup berpengalaman dalam organisasi ya. Nah, pada masa pergerakan, yaitu pada awal abad 20, para pemuda juga aktif berorganisasi loh. Apakah kalian tahu organisasi yang terbentuk pada awal abad ke-20 atau pada masa pergerakan? Organisasinya apa saja coba? Budi Utomo, Bu. Budi Utomo, terus apa lagi? PNI. NU atau Nahdlatul Ulama, terus apa lagi? Tarekat Islam. Tarekat Islam ya. Jadi ada banyak organisasi yang terbentuk pada masa pergerakan, yaitu pada awal abad ke-20. Jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang organisasi pada masa pergerakan. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis peran organisasi pada masa pergerakan dan mengambil keteladanan yang bisa kalian terapkan di organisasi yang pernah kalian ikuti, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Selain itu, kalian juga nantinya itu diharapkan bisa membedakan peran organisasi pada masa pergerakan dan organisasi pada masa kini dalam memajukan Indonesia. Nah, sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Silakan videonya diperhatikan. Sudah terlihat videonya ya? Sudah terlihat belum videonya? Sudah. Ya, sekarang akan mulai dulu. Ya, videonya sudah ditonton ya. Silakan, adakah yang mau bertanya berkaitan dengan video yang sudah kalian tonton? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah PKI pada masa itu sudah termasuk organisasi yang terlarang? Adakah yang bisa menjawab pertanyaannya, Brian? PKI bukan organisasi yang terlarang karena semenjak ada kejadian G30S, setelah itu baru PKI merupakan organisasi yang dilarang. Ya, jadi
menambah jawaban dari Diki ya. Pada masa awal abad ke-20, PKI belum termasuk organisasi yang dilarang ya. Tapi pada perkembangannya nanti, PKI secara terang-terangan atau secara radikal itu menentang pemerintah Belanda. Jadi akhirnya oleh pemerintah Belanda, organisasi PKI itu dibubarkan. Nah, nanti setelah Indonesia itu merdeka, PKI itu muncul lagi ya. Muncul lagi dan berkembang menjadi partai politik yang besar. Nah, ketika nanti ada peristiwa G30S, kemudian organisasi itu resmi dilarang di Indonesia. Seperti itu ya, Brian ya. Ada yang mau tanya lagi atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silahkan kalian mengakses materi yang sudah Bu Guru unggah di Moodle. Kemudian Bu Guru akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Nah, jadi silahkan diperhatikan untuk pembagian kelompoknya. Nanti karena kalian jumlahnya ada 33 ya, satu kelompok anggotanya ada yang 4 dan ada yang 5. Jadi untuk kelompok 1 yang dibahas adalah Budi Utomo, kelompok 2 membahas Sarekat Islam, kelompok 3 membahas Indische Partij, kelompok 4 membahas Muhammadiyah, kelompok 5 membahas Nahdlatul Ulama, kelompok 6 membahas Perhimpunan Indonesia, kelompok 7 membahas PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan kelompok 8 membahas PKI. Nah, nanti ada 2 poin yang harus kalian bahas. Yang pertama adalah silahkan kalian menganalisis peran atau sejarah dari masing-masing organisasi yang kalian bahas, dan kalian juga harus bisa mengambil keteladanan dari organisasi yang kalian bahas itu. Nah, setelah itu kalian juga harus bisa menyimpulkan organisasi yang kalian bahas itu termasuk organisasi yang bersifat moderat atau radikal. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan diskusi yang harus kalian kerjakan? Tidak, Bu. Ya, sudah cukup jelas ya. Silakan Bu Guru beri waktu 20 menit. Nanti dalam pengerjaannya kalian boleh mengambil referensi dari internet atau dari buku paket. Setelah itu perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikannya di Zoom. Selamat bekerja. Sudah 20 menit ya. Sekarang silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan, mau siapa dulu? Amanda. Ya, silakan Amanda, sudah siap ya? Yang dipresentasikan cukup poin-poinnya saja. Setelah itu baru sesi tanya jawab. Silakan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulianti, absen 2 kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Latar belakang berdirinya Budi Utomo. Pertama, awalnya Dr. Sutomo mendirikan organisasi ini di bidang pendidikan dengan kawan-kawannya. Tujuan ini dikemukakan kepada pelajar-pelajar setia di Jakarta. Kedua,
yang melatar belakangi didirikannya Budi Utomo, yaitu mulai menyebarnya paham nasionalis di Indonesia yang kemudian memunculkan beberapa organisasi modern dan lembaga pendidikan yang mengadopsi pemikiran modern berasal dari bangsa Barat. 2. Tokoh Budi Utomo, yaitu Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Aryo Tirtokusumo, serta Wahidin Sudirohusodo. Ketiga, Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan yang bersifat moderat dan menggunakan taktik kooperatif yang menunjukkan taktik tersebut adalah anggota Budi Utomo menjalin kerjasama dengan organisasi pergerakan nasional lainnya. 4. Nilai keteladanan dari didirikannya organisasi Budi Utomo. 1. Menumbuhkan semangat para pemuda untuk berjuang. 2. Meningkatkan semangat patriotisme. 3. Bisa membangkitkan hati nurani manusia bahwa kita jangan lemah di mata penjajah, tetapi kita harus kuat dalam segala hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya untuk presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Amanda. Sekarang yang lain dari kelompok lain silahkan. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silahkan Viko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pemikiran kelompok saya. Ayo. Yang pertama, latar belakang berdirinya Indische Partij. Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dager, Dr. Andes Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh pendiri Indische Partij. Yang pertama ada Dawes Dager. Nama lengkap beliau adalah Ernest Dawes Dager atau Danurdirda Tiabuti. Beliau lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau dilahirkan dari keturunan campuran. Ayah Belanda, ibu seorang Indonesia. Beliau meninggal pada 28 Agustus 1950 dan sudah berusia umur 70 tahun di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Yang kedua ada Dr. Andes Cipto Mangkusumo. Dr. Andes Cipto Mangkusumo atau Cipto Mangkoenkoesono dilahirkan di Pesagakan, Ambarawa pada tahun 1886. Beliau meninggal di Jakarta pada 8 Maret 1943. Beliau adalah seorang tokoh penggerak kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Suwardi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Suwardi Suryaningrat dari sejak tahun 1922 nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Indische Partij merupakan salah satu organisasi penggerak nasional yang bersifat radikal dan menerapkan strategi non-kooperatif. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi dari kelompoknya Viko, hanya saja ada yang mau Bu Guru koreksi. Ketika tadi Viko menyebutkan Cipto Mangunkusumo, yang benar itu dokter ya, bukan Dr. Andes. Oh iya. Ya. Ya, Bu. Selanjutnya,
kelompoknya Dava ya, silahkan presentasi. Syarikat Islam adalah organisasi massa tertua yang berdiri di era kolonialisme. Didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Berdirinya syariat Islam adalah karena persaingan dagang yang sangat merugikan para pedagang pribumi yang didominasi oleh pedagang yang beragama Muslim. Persaingan perdagangan terjadi antara penduduk pribumi Islam atau dalam kurung Islam dengan pedagang-pedagang asing Tionghoa. Dari persaingan tersebut, para pedagang Tionghoa lebih berhasil daripada pedagang pribumi. Akhirnya, pedagang Tionghoa memiliki hak yang lebih tinggi daripada pedagang pribumi. Hal tersebut kemudian dibiarkan saja seolah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesadaran para pedagang mulai bangkit dan membentuk sebuah organisasi yang bernama Syarikat Dagang Islam. Tokoh organisasi Syarikat Islam: 1. Kiai Haji Saman Hudi, 2. Haji Umar, 3. Said Cokro Minoto, 4. Semaun, 5. Abdul Muiz, 6. Agus Salim. Organisasi Syarikat Islam termasuk radikal. Syarikat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 memperkuat usaha dagang pribumi. Ingin memperoleh pemerintahan sendiri, Syarikat Islam terpisah menjadi Syarikat Islam Putih dan Merah. Keteladanan yang bisa diambil dari organisasi perjuangannya yang dilakukan oleh Syarikat Islam dan Cokro Minoto untuk mencapai tujuannya, menggapai cita-cita bangsa dengan rasa nasionalisme terhadap Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, sudah cukup bagus juga untuk presentasi dari kelompoknya Dava. Sekarang kita lanjut ke kelompoknya Solu ya. Ya, silakan Solu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, latar belakang berdirinya organisasi PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia yaitu latar belakang berdirinya Partai Nasional Indonesia dikarenakan pengaruh situasi yang cukup kompleks sosial politik pada saat itu. Pemberontakan dengan cara keras sudah tidak bisa dilakukan lagi setelah pecahnya beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Oleh karena itu, harus membentuk sebuah organisasi baru. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Kota Bandung. Pada awal berdiri, partai ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia, tetapi kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada kongres pertama untuk meresmikan PNI, Insinyur Soekarno kemudian ditunjuk untuk menjadi ketua. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, Mr. Sartono menggantikannya sebagai ketua. Ajaran yang menjadi dasar PNI adalah Marxisme atau biasa diartikan sebagai perjuangan sosio-demokratis dan sosionasionalis. PNI berhasil melakukan beberapa kongres yang sangat ditentang oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Yang kedua, tokoh-tokoh organisasi PNI. 1. Dr. Cipto Mangkukusumo, 2. Mr. Sartono, Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sunaryo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Gatot Mangkubraja. Organisasi ini termasuk organisasi radikal yang ingin mencapai kemerdekaannya dengan kemampuan bangsa Indonesia sendiri dan secara terang-terangan melawan kekuasaan penjajahan dan menentang kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Keteladanan yang bisa diambil yaitu semangat dan keinginan yang tinggi untuk mewujudkan keinginan bersama, bukan keinginan pribadi untuk cita-cita bangsa dengan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.
gerakan yang mendukung kemerdekaan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup bagus untuk presentasi dari kelompoknya Solo ya. Sekarang semuanya sudah presentasi. Bu Guru persilahkan untuk kelompok lain memberikan pertanyaan kepada yang sudah tadi mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bu mau tanya. Ya, Amelia, silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Suryanti dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompoknya Dava. Tadi kan menyebutkan kalau syariat Islam itu dibagi menjadi 2, yaitu syariat Islam putih dan merah. Itu maksudnya apa ya, Bu? Ya, pertanyaan untuk kelompoknya Dava. Yang dimaksud dengan syariat Islam merah sama putih, itu maksudnya gimana? Silahkan untuk jawabannya disampaikan. Atau yang sekelompok sama Dava, silahkan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras. Nama saya Briana Brardiantara, kelas 11 IPS 4. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Amelia Tias. Syarikat Islam Merah adalah syarikat Islam yang berhaluan sosialisasi kiri atau condong ke komunis, karena kebanyakan anggotanya merupakan mantan ISDV, yaitu organisasi sosialisasi yang menjadi cikal bakal PKI, yang melakukan infiltrasi ke syarikat Islam untuk memecah belah. Sementara syarikat Islam putih ialah syarikat Islam yang berhaluan Islamis murni. Anggotanya merupakan orang-orang syarikat Islam asli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua pertanyaan sudah dijawab berarti ya? Sudah, Bu. Ya, Bu Guru anggap untuk presentasi dan sesi tanya jawabnya sudah cukup. Sekarang Bu Guru minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Bu. Ya, Rinka. Perkenalkan, nama saya Hani Febrina Rinka, di kelas 11. Di sini saya membacakan kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini. Organisasi pergerakan muncul karena adanya golongan terpelajar dari kebijakan politik etnis. Organisasi yang terbentuk pada saat itu yaitu Budi Utomo, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan lain sebagainya. Masing-masing dari organisasi yang terbentuk berkontribusi dalam memajukan Indonesia, baik secara moderat maupun radikal terhadap pemerintahan Belanda. Adapun keteladanan yang bisa diambil dari organisasi-organisasi tersebut itu 1. Meningkatkan rasa patriotisme, 2. Meningkatkan rasa cinta tanah air, 3. Dapat bertanggung jawab, 4. Disiplin, 5. Bekerja keras, dan yang terakhir rela berkorban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lengkap untuk kesimpulan yang disampaikan oleh Rinka ya. Jadi di sini Bu Guru akan memberikan sedikit tambahan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Rinka, bahwa organisasi pada masa pergerakan ada karena munculnya golongan terpelajar yang merupakan dampak dari adanya politik etis di Indonesia. Nah, jadi karena ada golongan terpelajar tersebut, maka mereka kemudian menginginkan untuk memajukan Indonesia atau membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi akhirnya mereka kemudian berjuang lewat meja-meja organisasi. Nah, pada masa awal abad ke-20 itu ada banyak organisasi yang terbentuk ya. Misalnya ada organisasi yang bergerak dalam bidang sosial budaya seperti Budi Utomo, ada yang bergerak dalam bidang ekonomi seperti Syarikat Islam, ada yang bergerak dalam bidang politik seperti Indische Partij, kemudian Perhimpunan Indonesia, PNI, dan PKI, dan ada juga yang bergerak dalam bidang agama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Walaupun organisasi itu bergeraknya dalam bidang yang berbeda-beda, tetapi mereka tujuannya satu ya, yaitu ingin memajukan Indonesia. Nah, kemudian untuk keteladanan yang bisa kalian ambil dan kemudian kalian terapkan dalam organisasi yang kalian ikuti di sekolah, misalnya kalian bisa mengambil contoh dari organisasi Budi Utomo ya. Jadi salah satu peran dari organisasi Budi Utomo itu kan memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kalian sebagai pelajar bisa mengambil keteladanan dengan cara misalnya kalian mengikuti lomba ya. Misalnya Kopasga atau Barega itu kan biasanya ada lomba-lomba. Nah, ketika kalian mengikuti lomba kemudian bisa menjuarai perlombaan tersebut, itu kan kalian sudah sama saja dengan memajukan sekolah seperti itu. Atau kita bisa mengambil contoh dari organisasi Indische Partij ya, di mana tokoh dari Indische Partij yaitu Tiga Serangkai pada akhirnya itu kan diasingkan oleh Belanda karena mereka secara terang-terangan menentang atau mengkritik pemerintahan Belanda. Jadi itu kan sifat rela berkorban ya. Nah, kalian bisa mengambil keteladanan dengan cara misalnya kalian mengikuti organisasi sekolah itu kan biasanya ketika ada kegiatan kalian rela pulang sore gitu ya, rela mengorbankan waktu kalian seperti itu. Ya, itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Sudah cukup jelas ya? Sudah. Nah, Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas individu. Jadi, nanti kalian tugasnya adalah membuat tulisan singkat tentang perbedaan peran organisasi pada masa pergerakan dengan organisasi pada masa kini dalam memajukan Indonesia. Nah, kemudian nanti tugasnya silahkan diunggah di Moodle. Waktu pengerjaannya 1 minggu. Jadi nanti untuk batas pengumpulannya sampai minggu depan. Iya, Bu. Ya. Kemudian jangan lupa kuisnya juga dikerjakan ya. Ada 5 soal. Nah, sebelum kalian mengerjakan kuis, nanti Bu Guru akan mengirimkan link video. Jadi itu ada video panjang yang membahas lengkap tentang organisasi pada masa pergerakan. Silakan itu ditonton dulu untuk menambah pemahamannya kalian. Baru nanti setelah itu mengerjakan kuis. Kuisnya waktunya 20 menit, bisa dikerjakan setelah Bu Guru menutup pembelajaran ini. Ibu. Ya, seperti biasa untuk menambah semangatnya kalian, Bu Guru akan memberikan sebuah kutipan ya. Ini kutipannya dari Soekarno. Jadi Soekarno pernah berkata bahwa 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Jadi Bu Guru harapkan kalian bisa terus bersemangat untuk rajin belajar, menggapai cita-cita, supaya kelak bisa menjadi orang sukses yang bisa mengubah negara ini menjadi lebih baik. Amin. Kiranya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.